Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Hadis nomor 28, bab sabar. An Ibni Mas'ud radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Ibnu Mas'ud, semoga Allah meridai beliau, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innaha satakunu ba'di atharah." Innaha, sesungguhnya, satakunu, akan ada, akan takunu, ada, akan ada, ba'di, setelahku, kata Nabi, atharah, sikap mementingkan diri sendiri atau kelompok, egois, wa umurun tunkirunaha, dan beberapa perkara yang tungkiruna, kamu mengingkarinya. Qalu, berkata mereka para sahabat, ya Rasulullah, fama ta'muruna, kalau itu yang terjadi, apa yang engkau perintahkan kepada kami? Jawaban Nabi, qal tu'addunal haqqa, tunaikanlah oleh kalian hak atau kewajiban, alladzi alaikum, ya memang sudah ditugaskan, diembankan kewajiban itu atas kamu. Wa tas'alunallah, dan kalian minta mohonlah kepada Allah, alladzi lakum, sesuatu yang bagian kamu, jatahmu. Hadis disepakati oleh Imam Bukhari Muslim. Mari kita pahami. Salah satu kelebihan Nabi, keutamaan Nabi, bisa dikatakan mukjizat, bahwa apa yang akan terjadi sepeninggal beliau, sebagiannya Allah beritahu. Bukan semua, bukan separuh, sebagian. Yang penting, yang bermanfaat, berguna untuk kita umat di belakang hari. Peristiwa-peristiwa yang berlaku. Salah satunya iko, kata beliau, sebagaimana yang disampaikan oleh Abdullah bin Mas'ud, akan ada ba'di, sepeninggalku, berarti iko alun tajadilah di zaman beliau, di zaman Nabi, tapi tajadinya setelah beliau wafat, setelah berlalu beliau. Ada namanya atharah. Apa yang dikatakan atharah? Orang yang mementingkan diri sendiri, keluarga, kelompok, golongan, daripada yang lebih berhak, yang lebih patut, yang lebih pantas. Kita orang namanya nepotisme atau oligarki sebagainya. Asara entahlah terjadi, entah alun rasono Allah lalamu asai suat terjadi. Peninggal beliau lah berabu ya. Asara lebih-lebih dalam masalah kepemimpinan, kekuasaan, kepemerintahan. Maka barabu memakai, melaksanakan, menggunakan berbagai macam cara
untuk meraih kekuasaan dan kepemimpinan. Kata beliau, kamu ini nanti satahrisuna akan menguasaimu ketamakan, keserakahan, ambisi untuk jadi pemimpin. Namanya imarah, al-imarah, kepemimpinan. Dan itu ditopang oleh keinginan untuk kepentingan pribadi, keluarga, kelompok, dan golongan. Satahrisuna alal imarah, kamu akan dicengkram, diliputi, dikuasai oleh ambisi. Dan ketahuilah, asatakunu nadamah yaumul qiyamah, itu nanti akan menjadi penyesalan luar biasa di hari kiamat. Satakunu akan ada, itu akan menjadi penyesalan, nadamah di hari kiamat. Lebih-lebih orang yang mementingkan diri atau kelompok dengan berbagai macam cara untuk meraih itu. Kata beliau sini, innaha satakunu ba'di atharah, sesungguhnya akan ada sepeninggalku atharah. Itu nak atharah. Untuk terwujudnya itu dihalalkan segala macam cara, dilanggar berbagai macam aturan, diobrak-abrik, diacak-acak hukum-hukum. Entahlah terjadi ko, entah lu nanjelewa amba cokulah. Ikan Nabi lah digambarkan itu. Dan juga nanti akan terjadi sepeninggalku, kata beliau, umurun tungkirunaha, beberapa perkara, beberapa perkara, beberapa urusan yang kamu sangat menentang, mengingkarinya. Karena menyimpang dari keadilan, daripada kebenaran, daripada jalan yang lurus. Kamu pasti akan mengingkarinya, kata Nabi, menolaknya, menentangnya. Mendengar itu, sahabat-sahabat bertanya, ya Rasulullah, kalau itu nanti terjadi, nanti kami alami Rasulullah, perintah engkau kepada kami. Kami alami itu terjadi di masa kami, ana yang kau perintahkan kepada kami. Fama ta'muruna. Kata Rasulullah menjawab, tu'addunal huquq. Kamu tunaikanlah. Tu'addu. Kamu tunaikan atau kamu laksanakanlah kewajibanmu. Yang diwajibkan kepada kamu, laksanakan. Termasuk sebagai rakyat, apa yang diwajibkan kepada kamu selagi tidak berbuat maksiat, tidak menentang Allah, tidak melanggar syariat, ya tunaikan, laksanakan aturan-aturan yang telah ditetapkan dan kepada kamu diwajibkan untuk melaksanakan. Karena kerjakan selagi tidak bertentangan, selagi tidak melanggar atau menyimpang daripada kebenaran dan jalan yang lurus.
tuadu kamu laksanakan itu, atau kamu tunaikan hal itu. Itu satu tuh. Kemudian yang berikutnya, wa tas'alunallah, kamu minta dan kamu berlindung memohonlah kepada Allah. Alladzi lakum, yang bagi kamu, ana bagi kamu, hakmu lah. Mohonlah kepada Allah, mintalah kepada Allah agar hak-hak kamu peroleh, kamu dapatkan. Hak itu kan banyak. Ini kan ada namanya hak, ada kewajiban. Ada kewajiban, ada hak. Kewajiban dipikulkan kepada kita, laksanakan dengan catatan selagi tidak bertolak belakang dengan syariat, tidak bertentangan, dan bukan untuk mendurhakai Allah. Laksanakan jika diperintah, karena kamu memang itulah kewajibanmu. Yang kedua adalah adalah hak kita. Hak kita tiba di negara sebagai rakyat, tiba anak buah sebagai anak buah. Ya, ada hak kita. Ya, memang hak kita. Maka mintalah hak itu. Sekaligus mohon kepada Allah agar hak kita ditunaikan oleh orang yang berhak menunaikannya. Ini kewajiban kamu taat. Hak kamu minta. Minta gaji. Oh, kerja mah. Walau kerja. Walau bersao. Tak gaji. Gaji itu hak awak. Awak lah jaminan keamanan, kesehatan, segala macam itu hak awak. Minta hak awak. Dan mohonlah kepada Allah pertolongan agar hak kamu atau hak kalian diberikan. Itu yang kedua. Yang ketiga, bukannya membiarkan kejahatan atau pasrah, tetap berusaha mengingkari kemungkaran, tidak setuju dengan kejahatan, maka usahakan dengan berbagai macam usaha kejahatan, kemungkaran itu agar dihentikan. Tapi jangan sampai berperang. Selagi pemimpin itu muslimnya, tidak boleh kita perangi. Tapi minta hak boleh. Menasihati disuruh. Tidak melaksanakan kemungkaran, harus kita cegah. Agar mereka jangan melaksanakan kemungkaran, kita cegah. Jangan apatis. Biarlah, kan dah urusan awak. Apatis namanya. Tak, kita disuruh menyampaikan yang ma'ruf, mencegah kemungkaran. Tak bisa jo tangan, jo lisan, tak bisa lisan, jo hati. Kemungkaran harus ada. Kemungkaran itu jangan disetujui. Kalau orang kau baga, orang kau berkeso, orang kau kuat, jangan lawan. Lawan cahaya wak. Mencik siku, pengado satu. Orang terpecik di pengka, orang terpecik di pengka. Dulu pengka kan sama lu, di ujungnya. Orang terpecik dulu, atau terpecik di matanya. Tak bisa. Bang tak, awak kenai. Tak bisa kekuatan ketika tu, ipijak orang macam iya wak. Batu, yulisan. Yulisan ku tiga lo caranya.
Tiga caranya. Nasihat, mauizah. Kalau enggak, bermujadalah, adu argumentasi, berdialog, tukar pikiran dan segala macam. Atau bil hikmah, dengan cara-cara bijak. Tiga lo tempuh caranya. Tidak boleh kita tidak tenang-tenang memang aku karam kepah. Wah, ada kepah. Kepah sekolah giri orang. Biarlah kan dawa anu giri dos. Si anu giri itu entah mana anu ada. Nama itu, waktu kepah tu. Kalau di tanah lubang orang tak masalah, waktu kepah. Kepah tu kini kecil lagu lah retak. Lah lubang-lubang lah bocor-bocor. Sehingga banyaklah para ahli, para pakar, tokoh-tokoh intelektual berusaha supaya orang ko jangan melubangi, menambah lubang kepah, menambah rata kepah. Justru berusaha supaya nambah lubang ditumbuk, disombe, na rata-rata dilemer, na rusak diperbaiki. Tidak boleh melawan. Kalau melawan, tapi cukup-cukup. Tiga undang-undangnya. Menci sikua, pangado sadatui. Orang terpecik di pangka, awak terpecik dujuang. Orang macik ulu no, awak macik matono. Cubalah, tidak percaya. Habis pak. Akan ada orang seperti itu sepeninggalku, kata Nabi. Asarahnya. Asarah. Sesuaikan dengan kemampuan kita mencegah kemungkaran, sesuai dengan kemampuan kita, situasi keadaan kita. Yang tak boleh diam saya, apalagi menyokong. Nah, menyokong kejahatan ku orang ada kepentingan biasanya. Ada kepentingan, ada keuntungan. Sehingga jadi penyokong. Atau orang ku munafik. Munafik, apa jelek. Dia mambiak muka. Mambiak muka atau pamer. Lebih parah, tidak ambil muka pamer, menjelek. Masalah menjelek. Di peringatan Nabi ko rasono lah tibo. Lalamu tibo. Lalamu terjadi. Maka perintah Nabi sabar dulu. Ku takdir, ku ketetapan Allah. Tapi tidak pasrah. Tidak pasrah. Nan hak wa, nan kewajiban wa tunaikan, laksanakan. Berikan hak orang lain. Hak orang lain kewajiban kita. Dan hak kita diminta. Mohonlah kepada Allah tu. Keingkaran ditentang. Tidak setuju, tidak menyokong. Cuman caranya harus dipelajari. Kalau ikon bantu nilai sampai Nabi, berarti ikulah digariskan akan terjadi. Lah digariskan, lah ditetapkan akan terjadi. Ko masuknya namanya asarah. Masuk orang memintingkan, menunjukkan pribadi, keluarga, kelompok, golongan. Dia lah digariskan, kita disuruh melaluinya dengan sabar, tabah, tawakal. Terus berjuang, berdoa, tapi tetap hati-hati dan waspada. Mencegah kemungkaran, kau tidak harus di tangan kepanjang saja. Ada kalonyo bisa di tangan. Kecil orang tanganku kekuasaan. Ada kalonyo jo lisan. Jo lisan dengan nasihat, ajakan, seruan, dialog.
Kalau yati, aku lah selama 5 iman. Di antara nanti gua cekor yang paling 5 akhir. Ndak setuju, ndak suko. Cuman wak nak mengarai, wak pelompong, wak penakui agak cua. Iwati saya. Dia mengingkari. Nah, duduk lah. Halo. Diknya masuk bab sabar. Kalau ikut yang terjadi, sabarlah. Nolah digariskan, lah dituliskan, lah ditetapkan, dan lah diberitahu Nabi. Kalau terjadi, pasang sabar. Tawakal. Tapi bukan pasrah. Bukan pasrah. Oh biarlah yang terjadi, terima belah. Kalau mati, mati dulu. Nah, itulah. Nyo guna dia tahu supaya kita siap-siap. Siap kan? Kita ambil contoh. Kece BMKG, Badan Meteorologi Geofisika, bahwa dalam beberapa hari ke depan cuaca, angin, badai. Berarti kita kalah dia tahu. Sebelum itu terjadi, kita lah bisa siap. Dia kita orang keluar, di perjalanan, ya payung jangan lupa bawa baju angin, mantel, sepatu caluang, sapu tangan, wak berdusi. Antisipasi. Kau contoh ringan enggak? Nabi lah bagi tahu. Kecek Nabi akan ada sepeninggalku asarah. Orang-orang yang bersikap mementingkan di sini. Di tengah-tengah masyarakat. Ini tidak harus negara saja. Di tengah-tengah komunitas kita, di tengah-tengah kelompok kita, dalam kehidupan kita bertetangga, berkeluarga, ada anak asarah. Ada anak asarah. Badan sanak sih. Taruhlah badan sanak, ada anak asarah. Ada nam egoistis. Menyerahkan diri surang, memintian diri surang. Nah lain ko. Biasa kok matilah. Terdapat lah. Menjadi dan senang, dan aman, dan selamat. Asarah. Kelompok kecil sampai ke negara. Asarah. Sampai ke negara. Nang kini lah sampai ke negara tu. Lari kita tahu Rasulullah kan? Sikap antisipasinya diajar Rasulullah. Sabar menghadapinya, tawakal, istiqamah dalam keimanan, kewajiban laksanakan, tetap kita melaksanakan kewajiban kita sebagai rakyat, dan hak kita minta dan doalah kepada Allah agar hak kita jangan sampai dilindas loh. Dilindas, diluabi lo hak kita bukan. Minta hak kita. Dan mengenai perkara-perkara yang kamu ingkari, tolak. Tolak kejahatan tu, tolak kemungkaran sebisa semampu kamu. Nak no bayang-bayang sepanjang badan lah nak no. Sebab nanti terjadi hal-hal yang tak patut. Kerana apa? Kekuatan tak imbang. Cahaya badan mereka. Itu hadis yang pertama. Setentangan. Innaha satakunu ba'di atharah. Hadis yang kedua. Hadis kedua. Dari Abu Yahya Usaid bin Hudair. Radhiyallahu anhu. Bahwa ada seorang laki-laki Ansar. Ansar itu orang Madinah tu kan? Anna rajulan minal Ansar. Bahwa ada seorang laki-laki daripada golongan Ansar. Dia berkata, Ya Rasulullah, ala tasta'miluni. Ya Rasulullah, mengapa engkau tidak menjadikanku pegawai? Atau kenapa engkau tidak mau menunjukku sebagai
pegawai. Angkatlah mau jadi pegawai Rasulullah atau petugas atau karyawan bagaimana begini. Kata beliau menjawab, sebagaimana si fulan. Kama sta'malta fulanan, sebagaimana engkau angkat si fulan jadi pegawai. Di wilayah anunya ditugaskan, di tempat anu di kerajaan. Kata Rasulullah menjawab, innakum satalqauna ba'di athara. Sesungguhnya kalian kuha satalqauna akan menjumpai, akan menemui ba'di setelah aku ini sikap athara, sikap mementingkan diri dan kelompok sendiri. Oleh sebab itu, isbiru, bersabarlah kamu, hatta talqauni, hingga kalian menjumpai, menemuiku di haud, di telaga. Hadis Bukhari Muslim. Hampir sama, tapi ada beda. Orang Ansar kan penduduk asli Madinah. Muhajirin orang datang. Orang Ansar punya keistimewaan, punya kedudukan tersendiri. Orang Ansar disebut Ansar karena menolong, membantu Nabi dengan para Muhajirin. Lalu orang Ansar datang menemui Rasulullah salam. Maka datang, dicaliaknya orang lain orang pendatang. Itu orang pendatang, tidak orang Ansar. Datang ke Madinah hijrah atau bagaimana? Ditunjuk oleh Rasulullah untuk pegawai ini melakukan ini. Sementara orang Ansar tidak ada. Ya, model kini je lah. Orang lain bangkit, orang lain bertunjuk. Awak enggak. Awak lah orang nakik benaga. Lah orang awak lah orang asli benaga. Asli masalahnya. Pribumi orang asli. Kami juga menemui hal yang sama di tempat Sinan. Pribumi. Nah, kata beliau itu kepada orang Ansar bahwa meminta jabatan, minta supaya diangkat atau ditunjuk menjadi pejabat, menjadi pegawai, menjadi karyawan dan seterusnya. Pesan Nabi kepada salah seorang sahabat namanya Abdurrahman bin Samurah radhiyallahu anhu. Kata Nabi, la tas'alil imarah. Ayah Abdurrahman, jangan minta-minta menjadi pemimpin. La tas'alil imarah, jangan minta-minta jadi pejabat, menjadi penguasa. Diangkat menjadi menjadi tun. Karena in uti taha, jika diberikan kepadamu jabatan itu, kekuasaan itu, atau posisi itu, lantaran engkau minta, ukil ta ilaha, engkau dipabiansa. Allah tidak akan menolongmu. Allah tidak akan menolongmu karena engkau nak minta. Maka minta cukup mengorbankan berbagai macam prinsip. Kadang-kadang hilang lo idealis. Allah akan tidak tolong. Allah akan serahkan engkau kepada diri engkau sendiri. Tapi wa in utitaha, jika diberikan jabatan, pangkat,
posisi, kedudukan atau pemimpin itu kepadamu min gairi masalah, tanpa engkau minta, wa anta alaiha, engkau akan ditolong sebab engkau nak minta. Tandanya engkau dipercaya, engkau orang yang mampu tu. Engkau orang bisa, tiba-tiba datang tawaran, berarti engkau nak minta. Itu petanda engkau dianggap, dipandang mampu, cakap dan bisa. Terima. Nanti Allah akan tolong. Iko kecik Nabi ko. Orang Ansar ceko, sianu engkau lagi ya. Engkau tunjuk sebagai pegawai penjabat diko begini. Kami bangku indak. Dalam hadis lain kecikkan bahwa kepemimpinan itu, kekuasaan itu, awaluha malama, mulu-mulunya celaan, cacian. Siase dan ingin menjadi pemimpin, menjadi penguasa, tidak luput daripada celaan dan cacian. Lebih-lebih berambisi untuk memperolehnya, menyingkirkan, menyipak, memijaan, menendang yang lain. Pasti dapat malamah, dapat celaan. Apalagi tidak sesuai, kecek jo kerja. Banyak kritikan, malamahnya, celaan. Banyak kritikan, banyak cemoan, banyak cacian. Setelah itu yang keduanya, nadamah, menyesal. Menyesal. Ana basasan, rupanya menjelang dapetnya, menjelang mancik, menjelang kuasa. Menyesal no, balah. Lalu kurang, istirahat tidak parah. Badan penik, awak dah santai gelisah. Cuma jabatanku menggoda. Sehingga hati ketek orang menyesal. Hati keteknya kah menyesal. Sebabnya tak bisa santai pada orang. Iko mencaci, iko mencelai, iko mengutuk, komangko. Sangan batu, amen kerja orang celah orang, apalagi kau. Salah. Nang ketiganya adalah nang ketiganya azab di hari akhirat. Jadi kekuasaan itu, jabatan itu tiga. Awalnya cacian celaan, bikola jalan, biko menyesal. Di akhirat karena azab, tidak menyesali karena azab. Sebab sekian menentui. Illa man adalah, kecuali orang yang adil. Kecuali orang yang adil. Wa kaifa ya'dilu. Lalu bagaimana orang ku adil? Adilnya kepada kerabatnya pun tidak bisa. Orang kalau adil ke kerabatnya susah. Di Minang lado tu. Tiba di mata piciangan. Tiba di perut di kampian. Sebab kau mengaku bapak mak kau mamak, kau adik, kau bapa family, kau bakari. Datang lo keluarga orang rumahnya. Datang lo kau sekian-kian, kau lah mengaku saudaranya. Sulit orang akan adil ketika itu, akan adil. Jadi akan adil. Jadi kata Nabi kepada Ansar Jakob itu, jangan minta le jabatan. Takai itu memanglah. Sebab nanti engkau akan bertemu yang di haud, di telaga, dalam keadaan aman. Tidak ada yang mencela, tidak ada yang menuntut. Tidak ada yang minta sedekah palu. Sedekah palu namanya. Sebab banyak orang tersakiti, terzalimi tanahnya.
Dan dunia ko biar mela takai ko kepada Rasulullah. Jangan ambisi mana. Jangan serakah, jangan tamak mana. Biarlah kami nyerang. Hutam dunia ko. Saruk dunia ko kami nyerang tu. Saya nak minta lagi salah. Jadi sabananya Rasulullah sayang kepada orang Ansar ko. Cuman nampak dia orang dapat anu indak. Setelah dia sayang, nanti kita bertemu. Di mana bertemu? Di Telago. Sabarlah engkau. Sabar, tahanlah ambisi. Tahan keinginan. Tahan nak bodi orang loh. Lalui dengan kesabaran semua. Nanti engkau bertemu yang boleh di Telago. Telago ada tempat Nabi bagi ayah ya. Tempat Nabi membagi-bagi ayah. Tak tahu kau salah, kau Telago di Mahsyar. Engkau datang bertemu kita di Telago nanti. Engkau menerima balasan kesabaran. Dan engkau tidak akan dituntut. Dimintai pertanggungjawaban sebagaimana mereka diminta pertanggungjawaban, lama tanggungjawab kemudian. Bara banyak orang akan menuntut itu. Dicurangi, disakiti, dianiaya, ditipu, dijanjikan macam, disengsarakan. Banyak yang menuntut. Intinya ketika nanti baru terasa nasihat Rasulullah itu. Untuk itu wahai sahabat Ansar, jangan terlalu ambisi benar dengan jabatan dunia. Kalau nak dapat, biarlah nak dapat daripada orang dapat. Biarlah nak dapat jabatan, biarlah nak makcik, biarlah nak jadi ketua, biarlah nak jadi pejabat, biarlah biasa-biasa saja. Tidak banyak urusan. Tidak banyak cacian, tidak banyak celaan, tidak banyak tanggungjawab. Banyak kerajaan lain. Kalau kau berjuang, tidak harus jadi pemimpin dah. Kecuali orang-orang yang betul mampu, seperti Nabi Yusuf. Nabi Yusuf AS kan minta jabatan. Karena beliau masa cakap, mampu cakap, bisa, beliau minta jabatan. Boleh. Jadi bagi yang mampu, bagi yang sanggup, dan bagi yang bisa berlaku adil, mintalah jabatan. Menyelamatkan orang. Tapi beko nang kabisa madoi karik kabia. Itu kerja Nabi. Tahu karik kabia? Kecuali yang adil, kecuali yang jujur, kecuali yang amanah. Tapi ketika datang berada sana, anak-anak balik talok. Itu pesan Nabi tadi. Illa man adalah, kecuali orang yang adil. Tapi wa kaifa ya'dilu? Bagaimana mungkinnya kau bisa adil ke karib kerabatnya? Di nang ketik-ketik selah la terasur. Ndak ada orang nak dawak tu. Dan buat terasur. Kau mengakui kau mengkau. Lebih dibanding-bandingan. Orang nak tahu manga-manga, tak ada buang-buang wak yang manga-manga, tapi kau wak lah. Lawa karik mai nah wah. Ba orang ka bisa dia. Kecuali yang adil. Kekuasaan itu, jabatan itu mulu-mulunya celaan malamah. Bikola berjalan penyesalan, dia kira dapat azab. Kecuali yang supaya adil. Tapi siapa yang bisa adil? Kadang sanaknya, kekarik kabianya. Kalau bisa, alhamdulillah. Kalau tidak, memperpanjang daftar pertanggungjawaban. Itu kecek Nabi. Nanti sepeninggalmu sabar di.
Wahai orang Ansar, sabar. Jangan ambisi bana, jangan sedekah bana, jangan tamak bana, jangan camaknya dengan jabatan-jabatan, posisi, pangkat, status, kedudukan, atau menjadi penguasa. Jangan tamak bana. Sabuk beko nanti ku kon lepek. Sia nama minta-minta, tidak akan ditolong Allah. Cama, sedekah, cangok dengan jabatan, dicaci, dicela, diumpat, dikutuk. Kemudian menyesal. Lalu di akhirat azab yang menyengsarakan. Tengok kan? Mari kita bawa ke contohnya ke zaman wak kini. Sambuhlah. Foto saya sepanjang jalan sambuh. Foto Kak Haji sebenarnya tak nampak tak. Sambuh dengan berbagai macam slogan. Macam-macam slogan lah. Ujungnya cik lah. Cucu Aden. Salah, tidak salah. Cuma contohnya. Minta jabatan tu banyak. Ingin dipilih banyak. Tidak salah kan? Apalagi orang kau yang adil. Hebat. Sebab pemimpinnya adil nanti akan dilindungi Allah. Tapi siapa yang bisa adil kata Nabi. Fakaifa ya'dilu. Bagaimana mungkin dia bisa adil terhadap orang-orang rakiknya. Nanti terjadi namanya asarah. Mementingkan kelompok diri sendiri, kabiah. Nah, itu kita cukup oligarki namanya. Bahasa anehnya nepotisme. KKN. Korupsi, kolusi, apa lagi? Nepotisme. Dan nanti di akhirat orang yang tak terpilih pun sebenarnya bersyukur. Syukur. Sebab beban tak bara. Orang yang menentui tak bara. Orang kalau lah candu memaci, ingin membaca tarikh. Dan nyoba usaha mempertahankan dengan berbagai macam cara. Itu. Tidak lepeh-lepeh. Baru lepehnya beko setelah Allah cabut. Tanzi'ul mulka man tasha. Engkau cabut kepemimpinan, kekuasaan itu daripada siapa yang kau. Allah cabut melalui cara-cara macam-macam. Jadi inti kajiwa di antara mukjizat Nabi, beliau tahu 6 bakal kata jadi. Ketika itu terjadi, ketika ada orang yang ambisi, mementingkan kelompok, mementingkan golongan dan diri sendiri, dan terjadi berbagai macam hal, sikap yang terbaik ketika itu adalah jangan ikut-ikutan, ambisi-ambisian. Lalu sabarlah. Sabar kau tidak harus musibah kepanjangan. Sabar menahan keinginan. Sabar menginginkan keinginan. Antilah jabatan yang menjanjikan. Jabatan di pengurus saja lah. Jadi pengurus salah. Semuanya ingin menjadi ketua tu. Kadang nak bergaji tu. Tak bergaji tu. Cuma begitu nak ingin menjadi ketua. Kalau istilahnya namanya hubbur riyasah. Suka memimpin, suka menjadi kepala, suka menjadi ketua. Kalau bahasa kami di kampung, Sultan Raja Datuk selalu jadi ketua. Ambisi tu dia. Pacik ko. Adupanya nantinya akan bertanggung jawab. Biarlah fokus. Cik 2, 3 fokus daripada sambuh. Sabar jangan mengikuti
ambisi. Jangan kita hawa nafsu nak pernah kenyang-kenyang. Doa Nabi, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba'. Nafasu nak puas-puas. Salah satu nafsu yang nak kenyang-kenyang, nafsu ingin memimpin, nafsu ingin berkuasa, nafsu ingin memacik. Nafsu kau nak tanggung-tanggung apa? Sabarlah kita. Sabarlah, dan sabar itu terbaik. Termasuk sabar meredam keinginan, hafsu menahan ambisi. Beruntung orang yang tidak jadi pemimpin nanti di akhirat. Kecuali yang pemimpin orang beriman, tulen imannya, mantap imannya. Seperti Umar bin Abdul Aziz. Tapi kalau kita nak minta, orang nak mangke, orang menunjuk, terima, lalu mohon kepada Allah, ya Allah tolonglah aku dalam menjalankan amanah ini. Tidak syukur doh. Tidak mampu, tarik diri, Pak. Tarik diri. Kau tak minta maaf orang banyak. Tidak salah, Pak kena minta. Tidak minta. Lah mau cuba, Pak. Tidak talok dah mau doa. Bang, tidak talok itulah karih nah, tidak tergigit saja. Kerak kalian kare-kare gigi malah goyang-goyang. Anda diri. Jarang orang nama diri itu. Lama menjadi penguasa aku lama kami mani. Cubalah menjadi penguasa, kan nak jadi penguasa nak. Jadi penguasa masalah nak. Kajiwa kan penguasa. Boleh menurut diri boleh. Diri kecuali lah setuju orang. Dan kau nak bisa lebih pada kau nak doa ketua mulai sebab mempunyai kerajaan lo sibukanlah. Tak terima di kami tak masalah lo aman. Man. Kalau mengaku kan terima sama kau madai kan tak sudang sana. Berarti lo aman. Ika juga cukup sabar, jangan memperturutkan hawa nafsu untuk jadi pemimpin. Kemudian sabar menghadapi pemimpin yang seperti itu. Pemimpin yang asarah, yang ego, menonjolkan kepentingan diri sendiri. Lalu sabar lo menjalang bertemunya Nabi. Di mana bertemunya Nabi? Di telaga. Di telaga Nabi. Telaga Nabi. Nanti di Masyar ada namanya telaga Nabi. Saya nak minum sekali, walaupun saya nak wuyah lah. Sementara di Masyar tu penderitaan luar biasa, dahaga luar biasa. Nak doi minum, panas luar biasa. Lalu satu-satu jalan adalah minum. Minum telaga Nabi, tapi tidak semua orang terima. Syaratnya menjadi jamaah tujalal lah. Tidak berbuat bid'ah, tidak ambisi. Yalah itu sudah banyak. Bid'ah aku tidak menyimpang daripada ajaran Rasulullah. Dan tidak ambisi kepada kekuasaan, kepemimpinan. Sabar sampai bertemu Nabi. Bertemu Nabi, aku duduk goyo. Ayo Rasulullah, nak jadi pemimpin ancak tu. Ketika itu dibalasi dengan balasan yang sempurna dan seterusnya. Ada yang ragu? Ragu? Saya sudah hisab, sudah pengadilan, sudah hisab, sudah di masyar. Sebelum sirat, sebelum meniti sirat, ada telaga Al-Haud, telaga Nabi. Nabi sendiri yang mempersiapkan segala sesuatunya.
KTP-nya saat kini uri. KTP-nya uduk. Beruduk dengan sempurna, beruduk dengan baik itu KTP. KTP tanda pengenal untuk bisa dikenal nanti di akhirat. Uduk dengan sempurna, dengan baik. Uduk. Itu KTP-nya. Dengan uduk itu nampak cahaya. Oh, kau nampak cahaya-cahaya kau umat Nabi. Nah, selesai juga. Allah. Yang pasangan buah, jangan minta jadi pemimpin lah. Olah gaya-gaya. Alah tu pemimpin sendiri-sendiri lah. Biarlah orang maka cintua, kuampe. Alah sendawa tu. Kalau kau pimpin saya ketek-ketek dari kampung dan rumah, mimpin anak cucu. Alah, mimpin pengajian taklim lah. Nak bisa dikerjakan. Itu kajiwa siang hari ini. Apa yang dikecek Nabi nampak terbukti dan terjadi. Serakah, tamak, ambisi, mementingkan diri sendiri. Terjadi. Sekian, subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi jam'in. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.